A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-shalah min afdhalil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu ada keutamaannya. Salah satu keutamaan yang dipilih oleh Allah dalam ibadah adalah sholat. Ya, apa sih keutamaan sholat itu? Banyak sekali ya. Salah satunya ya, tadi disebutkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin ya. Jadi ciri tanda orang mukmin adalah sholat. Dalam ayat lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah fahsya dan munkar. Nah, sholat ini salah satu keistimewaannya adalah salah satu ibadah yang tidak melalui malaikat Jibril. Ya, jadi perintahannya langsung oleh Allah ya, kepada Nabi. Bahkan dalam surah An-Najm disebutkan Nabi itu di Sidratil Muntaha melihat langsung Allah. Nabi Musa ingin lihat langsung Allah, tidak diizinin. Tapi Nabi mah tidak minta diperlihatkan, sehingga Rasul sampai tercengang ya, di Sidratil Muntaha waktu Isra Mi'raj itu melihat anwarullah, melihat nur ilahiyah langsung setelah melihat malaikat Jibril secara asli, malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. Setelah diperlihatkan oleh Allah jannatul ma'wa. Ya, lihat di dalam surah An-Najm ya. Setelah diperlihatkan jannatul ma'wa, surga ma'wa di samping Sidratil Muntaha, maka Nabi diperlihatkan kepada malaikat Jibril aslinya sampai terkagum. Kemudian diperlihatkan anwarullah, nurnya. Tuh. Kemudian sampai dapat sholat. Jadi sholat itu anugerah yang paling besar ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Sehingga ya, kalau dalam hadis ya jelas banyak ya, dalam hadis. Khamsatu shalawatin, kata Rasul, salah satu hadisnya khamsatu shalawatin, 5 sholat. Yang dimaksud 5 sholat ini tadinya kan 50 ya. 5 sholat ini 5 waktu. Katabahunnallahu 'alal ibadi, Allah mewajibkan bagi hamba-hambanya. Paman jaa bihinna, barang siapa mendatangkan sholat tersebut dengan hak-haknya, walam yudayyi, dan tidak menyepelekannya ya, minhunna, dari sholat 5 tadi, syai'an sedikit pun, istighfafan, dengan menyepelekan.
Makanya kan permulaan sholat itu ketika Nabi melihat sahabat ya, sahabat sholatnya tidak betul, kata Nabi, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya. Jadi sholat itu tidak tiba-tiba sholat, sempurnakan dulu dari wudunya. Sebelum wudu ada dulu adzan, ya, sempurnakan dulu adzan. Adzan itu kalimah yang langsung diajarkan oleh Allah melalui para sahabatnya. Gitu. Wabil khusus sahabat yang mimpi pada waktu Nabi mencari bagaimana kita membedakan tanda waktu sholat kita, tanda ibadah kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang Yahudi dengan apa? Dengan kencelengnya, dengan loncengnya, dan loncengnya. Kalau orang Nasrani dengan kohkolnya, dengan apa namanya itu ya, loncengnya. Nah, kalau Yahudi dengan apa tuh? Trompet ya. Yang trompet itu waktu itu teh. Nah, kata Nabi, oke, sama apa tuh? Nah, tidak supaya tidak menyamai, maka mimpilah para sahabat, beberapa orang sahabat mimpi dengan kalimah adzan. Maka ditetapkan oleh Rasul bahwa adzan menjadikan tanda waktu sholat. Tapi rame ya dengan ya itulah ya, analogi kadang-kadang menganalogikan itu memakai analoginya harusnya yang tepat ya, walaupun maksud bagus tapi kalau penggunaan metodenya kurang tepat nantinya diterimanya tidak tepat gitu. Maksudnya mah bagus ya. Untuk apa ya, supaya mungkin saja kan cukuplah, mungkin tadinya mungkin keinginan mereka itu cukuplah adzan itu di masjid-masjid yang biasa suka berjamaah itulah gitu. Gitu. Seperti mungkin kalau di Mekah itu kan lewat langsung di Mekah, di Madinah lewat langsung ke kamar-kamar masing-masing gitu, disalurkan. Jadi ke rumah-rumah sekarang langsung. Jadi ada speaker kecil-kecil di rumah-rumah masing-masing. Jadi itu keluar. Hebat tuh. Langsung. Nah, sholat ketika dia menyempurnakan hak-haknya ya, bihaqqihinna, dengan hak-haknya sholat, kana lahu indallahi ahdun, maka Allah menjanjikan ayyadkhulahul jannah, masuk surga. Ulang lagi, barang siapa yang menjaga hak-haknya sholat yang 5 waktu, maka Allah menjanjikan surga. Sebaliknya, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insaa'a adabuhu wa insaa'a adkhalahul jannah. Barang siapa yang sholatnya menyepelekan ya, menyepelekan sholatnya baik itu dalam waktunya atau dalam rukun syarat sholatnya. Contoh misalkan kan dalam sholat itu ada saktah, misalkan saktatus sholah, ada jeda dalam sholat itu ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, kapan kita harus jeda dan kapan tidak jeda gitu kan. Kalau misalkan kita jeda dengan lama padahal tidak boleh jeda lama, itu batal juga. Atau seharusnya yang jeda kita tidak jeda, itu bisa merusak juga sholat. Saktah itu jeda. Nah, dalam sholat itu ada
sitatun minimal tuh, ada jeda itu 5 ya. Ketika yang pertama, ketika ini hak-hak sholat, salah satunya misalkan gini, saktah contohnya satu aja misalkan. Ketika kita takbir, ya, Allahu Akbar, antara takbir dengan doa iftitah harus ada jeda, ada saktah. Enggak boleh langsung setelah takbir langsung doa iftitah. Ya gini, Allahu Akbar kabira walhamdulillah gitu misalkan, atau misalkan Allahu Akbar kabira, itu enggak ada saktah. Seharusnya ada saktah dulu, ada jeda dulu, diam dulu gitu. Ya. Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi gitu, nggak boleh langsung gitu, nyambung. Dan dulu ketika anak-anak kan segitu, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir gitu ya. Itu kan nggak ada saktah tuh. Harusnya ada jeda dulu. Jangan dulu langsung. Nah, itu salah satu hak-hak salat. Nah, jadi antara takbir dengan doa iftitah. Kemudian dari doa iftitah kepada ta'ud juga itu ada jeda seharusnya. Wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, dari ta'ud kepada surah Al-Fatihah pun harus ada jeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu? Ya. Harus ada jeda. Nah, itu salah satu hak-hak dalam sholat itu. Kemudian setelah surah Al-Fatihah beres, itu harus ada saktah juga, jeda juga antara surah Al-Fatihah dengan amin. Nah, ini kadang-kadang enggak diperhatikan ini. Ya, misalkan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nggak ada jeda, syaratnya jeda dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Makanya di kampung-kampung biasanya supaya ada jeda suka ada Rabbig firli, diselang dulu supaya ada jeda gitu. Hanya kelemahannya kalau Rabbig firli, artinya Rabbig firli itu kan ya Allah ampuni dosaku. Kan imam ya, Rabbig firli imamnya kan, ya Allah ampunilah dosaku. Makmumnya amin. Jadi egois itu. Yang minta maaf itu imamnya aja kan. Doakan imam sini, maka diganti Rabbig firlana cina gitu ya. Rabbig firlana, ya Allah ampun dosa kami. Kata saya itu juga rugi. Kenapa? Dalam surah Al-Fatihah itu minta segalanya, tapi yang di situ diminta hanya mohon maaf aja kan, rugi. Makanya jangan pakai Rabbig firli. Rugi gitu, karena banyak sekali. Nah, biasanya seharusnya ada jeda tuh. Apalagi kalau sholat tarawih ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Cepat itu. Jangan ya. Nah, jadi si imam kan Rabbighfir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si imamnya diam dulu, cena kasih napas dulu imamnya, apa narek nyebutkan amin. Jadi si makmum jangan langsung amin gitu. Ini beres imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung makmum amin. Itu tidak ada saktah ya. Sebenarnya ada saktah. Ada jeda dulu. Nah, pun di dalam setelah amin kepada surah itu harus ada jeda. Amin, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, setelah baca surah kepada mau ruku saja itu harus ada jeda. Diperhatikan nggak? Berarti hak-hak sholat kurang diperhatikan oleh kita kali itu. Setelah beres surah, misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Allahu Akbar gitu. Jangan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Enggak ada saktah tuh. Seharusnya ada jeda dulu. Ya. Itu kadang-kadang saktah aja gitu kan, kita jarang gitu. Kemudian termasuk seharusnya tidak saktah, tidak diam, kemudian dia diam, itu bisa batal. Ya. Misalkan ketika kita beres Al-Fatihah, terus bismillah ya, ada saktah, kemudian bismillah, dari bismillah kepada surah, itu kan nggak ada saktah seharusnya. Ini lama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya heula mikir heula. Dek surah naon ya gitu. Itu lila. Nah itu saya jadi batal tuh. Nah termasuk ketika rukunnya rukun qasir, rukunnya rukun pendek kita panjangkan, itu juga jadi bermasalah, tidak sesuai dengan hak-hak sholat. Itunya. Nah makanya di sini kata Rasul, barang siapa yang menyempurnakan hak-hak sholat maka Allah menjamin surga. Sebaliknya barang siapa yang tidak menyempurnakan hak-hak sholat maka Allah bakal menyiksanya gitunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi, perumpamaan salat 5 waktu itu kamasali nahrin adbin gamrin ya, seperti sungai yang bening yang dalam dekat rumahmu, bibabi ahadikum, dekat rumahmu, dekat pintu rumahmu. Kemudian kalian mandi di sana itu kulla yaumin khamsi maratin, setiap hari itu 5 kali. Kata Rasul, apakah masih tetap ada ya baqa, tetap apa min darnihi, dari kotoran kalian? Kan enggak, bersih, suci gitu. Jadi sholat itu mensucikan dari kotoran-kotoran dunub, dosa gitu. Jadi tadhabud dunub kama yadhabul ma'id darna, seperti tadi menghilangkan kotoran-kotoran kita dengan air ya. Alhamdulillah dengan adanya sholat, nah, ini sholat antara sholat dengan sholat itu kan berbuat dosa dihapus dengan sholat tersebut. Itu padilah-padilahnya sholat itu. Rasul juga mengatakan inna sholata kafaratun lima bainahunna, maka sholat itu menjadi kifarat di antaranya. Jadi antara sholat dengan sholat itu selama orang tersebut menjauhi kabair, dosa-dosa besar. Jadi kalau tetap melakukan dosa besar mah nggak dimaafkan gitu. Karena dosa besar itu tetap harus dengan taubat. Nah, makanya kata ulama ketika Allah menyuruh kepada Nabi Musa, wahai Musa, suruhlah umatmu untuk mensucikan diri dengan apa? Suruhlah dengan tarekat, bitarikah. Artinya apa? Artinya ketika kita mau menghilangkan dosa-dosa itu harus ada tarekatnya, harus ada riyadhahnya. Gini, ketika kita misalkan sekarang jangan dibiarkan seperti air mengalir, jangan. Tetapi sekarang saya mau mulai ini dosa-dosa ini saya hilangkan, istighfar hilangkan terus gitu. Apa yang saya mampu dulu nih gitu, hilangkan. Misalkan dulu mah setiap aya barang anyar hayang meuli, ganti barang
aya nama jangan. Wah itu mah bisa lah ditinggalkan gitu. Ujub, takabur, dulu mah masih, sekarang tinggalkan gitu. Taubatan, itu satu-satu taubatannya gitu. Jangan disekalikan lah. Itu namanya tarekat. Dia coba mulai dosanya gitu. Apa yang kita bisa tinggalkan duluan? mulai ditinggalkan. Pokoknya yang bisa tinggalkan dosa-dosa. Itu takhli namanya. Menghilangkan dosa-dosa dulu, bersihkan, termasuk dosa-dosa dalam hati, sombongnya, ujubnya, irinya gitu. Dulu mah ketika ada orang lain dapat nikmatnya suka wah mangkal aya nama tahan, piceun sifat gitu. Dulu mah kikir, koret, sekarang mah hilangkan kikirnya. Dulu mah ria, ingin terlihat orang lain saja ibadah teh, sekarang hilangkan, mulai ditinggalkan. Itu tarekatnya ya. Dengan takhalli dululah, hilangkan dululah yang kotor-kotor itu, baru nanti isi dengan sifat-sifat yang baik, namanya tahalli. Tadi kan kikirnya dihilangkan, sekarang isi dengan dermawan gitu. Tahalli namanya. Baru akan mendapatkan tajalli, manisnya iman. Panen. Tuh, jadi kiparat kalau ya sholat tersebut jadi kiparat dari dosa kalau kita mampu menjauhi dosa-dosa besar. Makanya dosa besar dulu lah cobaan ditinggalkan. Hilangkan satu-satu aja. Dulu madu ya Allah karim, inginnya teh tiap minggu rekreasi, ayo nama tong tiap minggu ting atulah gitu. Tiap hari kacau. Waqala, Nabi berkata, bainana wa bainal munafikin syuhudul atmah was-subhi la yastati'unahuma. Pembeda antaraku dan orang munafik itu lihat aja di sholat isya dan sholat subuh katanya. Ketika tidak mampu sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, nah itulah tidak ada bedanya dengan orang munafik gitu. Munafiknya orang-orang yang tidak mampu sholat berjamaah subuh sama isya teh. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallahu wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba Allahu bisa'in min hasanatih. Ketika orang tersebut datang bertemu dengan Allah, kemudian dia suka menyepelekan sholatnya, maka Allah tidak akan melirik kebaikannya sedikit pun. Kebaikannya tidak akan dilirik oleh Allah kalau menyepelekan sholat. Alhamdulillah ya, sekarang itu di mana-mana memperingati Isra Mi'raj, tapi efek setelah Isra Mi'raj ada enggak gitu? Sholatnya jadi pada baik enggak gitu? Minimal jadi nambahan tuh sabteh gitu. Asal ada sami-sami wae pasirnya. Ikut ngaji memang banyak ya. Tapi setelah beres ngajinya sedang Isra Mi'rajnya gitu. Memperingati Isra Mi'raj banyak. Kenapa ya kita mah senangnya memperingati ya, jadi apa ya memperingati? Tadinya kan memperingati itu supaya yang tadinya tidak ngaji ikut ngaji, yang tadinya tidak mau ke masjid jadi mau ke masjid, harus gitu. Ya sulitnya sih masih kena gitu ya. Ke masjid nanti ketika itu hanya tren-trennya jadi hati-hatinya. Trennya itu mungkin jadi hiburan kayaknya ya. Di dalam ini dikhawatirkannya teh pas memperingati Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu trennya tuh hiburan, khawatirkannya gitu.
Sehingga mencarinya kan yang mencari yang rame. Ya, jadi jangan apa? Jangan sampai berpaling dari asal niatnya ya gitu. Jadi barang siapa yang menyepelekan sholat, nanti Allah tidak akan melirik sedikit pun kebaikannya. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paman tarokaha faqad haddamadin, barang siapa yang meninggalkan sholat, ya meninggalkan agamanya. Jadi sebetulnya lihat agama seseorang mah lihat aja sholatnya. Bener enggak agamanya seseorang, lihat aja sholatnya lah gitu. Kalau sholatnya menyepelekan, najis, suci mah gitu, menyepelekan, wah itu udah kelihatan agamanya. Ya, yang kelihatannya agamanya itu lihat aja sholatnya. Kalau sholatnya itu apik, sholatnya itu hebat, nah itulah agamanya dia, mencerminkan agamanya. Wasu'ila, maka Nabi pernah ditanya, ayul a'mal afdal ya Rasul, amal apa sih yang paling afdal? Faqala as-salatu lima waqitiha, sholat sesuai dengan waktunya, tepat waktu, kata Nabi. Sholat tepat waktu, tepat waktu, dina waktunya gitu. Kagok nonton entong kagok Persib aya nama jek ngaco deh nya eta teh liga teh jam genep setengah genep mulai nanti ngaja. Kadang-kadang lamun Persib setengah salapan jam salapan mulai nanti, tapi ka jam 11 jam 12 itu pugu kaburangan subuh teh. Tahajud katinggalieunnya. Jangan sampainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hafadha alal khamsi, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu bi ikmali tuhuriha, dengan menyempurnakan sucinya, syarat rukunnya, hak-haknya, wa mawaqitiha, waktunya diperhatikan, kanat lahu nuran wa burhanan, maka salat tersebut akan menjadi nur, cahaya, burhan akan menjadi burhannya. Kapan? Yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, waman dayya'aha hasyara ma fir'aun wa haman, dan barang siapa yang menyepelekan sholatnya akan disatukan dengan Fir'aun dan Haman nanti di akhiratnya. Gawat nih, disatukan dengan Fir'aun dan si Hamannya kalau tidak benar salatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-shalah, kunci surga adalah salat. Ya kelihatanlah orang ingin surga atau tidak, lihat aja salatnya. Nah, salatnya aduh nih khusyuknya. Salatnya itu wah hebat. Berarti dia benar-benar ingin kunci surga. Miftahul jannah. Miftahul jannah as-shalah, kunci surga itu salat. Sebetulnya kalau saya perhatikan ya, perhatikan analisa, coba aja analisa. Orang yang benar salatnya, menjaga salatnya, jangankan akhirat, dunianya aja gitu. Ya, dunianya aja coba. Pasti berkah. Usahanya berkah. Sok salatnya benar. Sebaliknya kalau misalkan menyepelekan sholat, walaupun kelihatannya banyak hartanya, nggak berkah, nggak, kurang, menyulitkan aja hartanya tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabbu ilaihi minas shalah. Tidak ada ibadah yang
paling Allah cintai setelah tauhid kepada Allah, setelah syahadat, setelah mentauhidkan kepada Allah, tidak ada lagi kecuali sholat. Makanya sholat kan apapun kejadian kita, sakitnya bagaimanapun, selama akal kita sehat, wajib tetap sholat. Beda dengan ibadah yang lainnya. Misalkan kita saum, contoh saum lah. Ketika sakit, akal kita masih sehat, tapi sakit, boleh nggak saum. Jangankan sakit, bepergian aja. Kan? Ketika bepergian, boleh tidak saum. Sedang safar, tapi sholat. Mau bepergian, mau diem, harus sholat. Sampai bakat kata Allah, ya, kalau kamu benar-benar sedang bepergian tuh repot, udah sholat tuh tetap sholatnya, tapi ringankan aja, disatukan waktunya atau dikosor gitu. Saking harusnya sholat gitu. Nah. Walau kana syai'un habu ilaihi minha ta'budu bihi malaikatuhu. Kenapa? Karena sholat itu gambaran ibadah yang diperintah oleh Allah kepada malaikat. Jadi malaikat itu ada yang khusus oleh Allah, paminhum. Sebagian dari malaikat diciptakan oleh Allah raki'un, ruku terus. Dimulai dari diciptakan sampai kiamat ruku saja. Dan kata ulama, pahalanya itu bagi orang yang benar rukunya. Manusia yang benar rukunya, pahalanya dari malaikat yang tadi ruku ke sana. Ada yang waminhum sajidun, sebagian malaikat yang diciptakan oleh Allah mulai diciptakan sampai kiamat tuh sujud aja, nggak pernah cengkat gitu, sujud. Waktu Pak Ustadz merenang cangkel, pegel tuh malaikat. Dan mulai dari diciptakan sampai kiamat di sujud tuh cengkat-cengkat, cangkelen tuh mah, begitu cangkelen mah kira-kira mau malaikat kenapa ente cangkel? Karena tidak dikasih nafsu, jadi tidak akan cangkel, nggak akan makan tidak. Gitu aja. Karena kenapa kita cangkel? Itu kan ada nafsu. Dan kita tuh keselangku makan, keselangku main, keselangku macam-macam. Malaikat enggak, kalau diciptakan itu aja. Sujud. Wa minhum qa'idun qa'imun. Ada yang disuruh berdiri aja. Ya. Wa qa'idun, dan sebagian lagi ada yang duduk. Jadi 4 posisi itu, berdiri, ruku, sujud, dan duduk, itu malaikat ada khusus diciptakan oleh Allah untuk itu. Dan pahalanya bagi orang yang benar sholatnya, itu pahalanya. Kenapa enggak untuk malaikat? Dan malaikat mau kernaun, dan mau pahala kernaun malaikat. Kalau malaikat dikasih pahala untuk apa? Dihisab enggak kira-kira malaikat ya? Padahal malaikat dihisab enggak kira-kira? Moal ya. Naon udah dihisab? Pernah ngelakukan dosa? Enggak pernah. Iblis, setan, dihisab enggak? Enggak lah, naon hisab naonana, kalakuan goreng terus tinggal gue juburin kan neraka. Malaikat masuk surga, untuk apa pahala lagi? Nah, pahalanya untuk manusia tadi. Baiknya Allah itu ya kepada manusia. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara. Oh, Masya Allah, ada dalam hadis gitu ya. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja aja, nggak senang aja, apalagi kalau misalkan meyakini itu wajib ya, atau misalkan menyepelekan lah intinya, faqad kafara, yakin itu kufur. Makanya kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah melihat ancamannya
dari Nabi itu seperti ancaman kepada yang meninggalkan sholat gitu, langsung kesan gitu ya. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara. Ingkar benar ya nggak mau sholat ya dianggap kufur ya gitu. Ya. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad bari'a min dimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat, menyepelekan, menghina, maka jangan mengharap tanggunganku, jangan mengharap syafaatku, jangan mengharap pertemuan denganku, kata Nabi. Jangan. Kalau menyepelekan sholat, meninggalkan sholat karena menyepelekannya. Makanya Luqmanul Hakim, kemudian para nabi, yang pertama yang diwasiatkan kepada anak cucunya apa? Sholat gitu. Kita pun gitu ya, harusnya kemanapun anak kita itu sholat ya, jangan lupa sholat ya, jangan dulu makan, jangan telat makan ya, jangan sholat, jangan telat sholat ya, gitu. Hebat gitu. Apalagi sekarang ya cuacanya jelek ini, jangan telat makan vitamin, bukan kan sholat ya, jangan telat. Hebat sekarang. Inna awwala ma yanzuru fihi min amalil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Banyak sekali redaksinya. Yang pertama dilihat oleh Allah sholatnya. Nanti sholat benar ya semuanya benar, sholat salah ya semuanya salah dianggapnya gitu. Bagaimana kalau misalkan pain wajadat tamatan, ketika ditemui sholatnya itu sempurna, qabilat minhu, maka semua diterima amalnya orang tersebut. Wasairu amali, semuanya. Gimana kalau misalkan kekurangan? Wa in wajadat, sholatnya kurang. Kayak tadi misalkan syarat rukunnya kurang tahu, hak-haknya kurang tahu misalkan. Bagaimana itu? Maka dilihat oleh Allah apa? Sunnahnya. Sunnahnya bagus gak? Oh bagus. Ada nggak sunnahnya? Pakai tambalan. Jadi sunnah itu ketika sholat itu untuk menambal yang kekurangannya. Kalau kurang masih yang lainnya gitu. Ya Abu Hurairah maro ahlal abis salat fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang benar salatnya, kata Rasul, wahai Abu Hurairah, perintahlah, suruhlah keluargamu, ahlimu untuk salat yang benar salatnya. Kenapa? Fa innallaha ya'tika, sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu birrizqi min haitsu la yahtasib. Kalau salatnya benar, maka rezeki la yahtasib, Allah jamin. Rezekinya Allah jamin. Kata Rasul. Ya, salat itu banyak sekali ya pahalanya. Bahkan masalul sholatil maktubah kamasal mizan min aupa istaufa. Jadi sebetulnya sholat itu kata Rasul seperti timbangan. Ketika timbangannya, sholatnya benar, timbangannya benar, maka hasilnya pun akan benar. Yang lainnya pun akan benar. Seperti timbangan, gitu. Sholatlah seperti timbangan ini. Kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatun ka'annahu mauzunatun, seperti timbangan kata Rasul. Nah, inna rajulaini min ummati la yakumani ila shalah wa ruku'uma wa sujuda wahidun wa inna min baina salatihima ma baina samai wal ard. Kata Rasul, ada sahabat
sahabat, ada dua sahabat yang sedang sholat. Yang satu seperti langit, yang satu seperti bumi. Jauh perbedaannya. Itu yang menyebabkan apa ya Rasul? Itu yang menyebabkan perbedaannya dari sujud dan rukunya. Yang satu mah lalawora, menyepelekan rukunya, sujudnya. Yang satu mah sempurna rukunya, sujudnya. Nah, jadi kalau kelihatan sempurna sujud dan rukunya, itulah salatnya insya Allah dekat dengan khusyuknya. Biasanya sujud dan rukunya yang tenang, kalem. Karena yang harus tumakninah itu kan dalam sholat itu, satu ketika ruku harus tumakninah itu. Tidak boleh tidak, harus tumakninah. Harus lurus. Satu ketika ruku. Yang kedua i'tidal, harus tumakninah tuh. Anceg, jangan masih gerak-gerak udah sujud. Ketika sujud itu harus tenang. Yang keempat duduk di antara dua sujud. Itu harus tumakninah. Itu wajib tuh. Ketika kita dalam 4 gerakan tersebut tidak benar, maka dianggap tidak benar sholatnya. Tumakninah. Apa tumakninah itu? Sukunun ba'dal harakah. Diam seluruh anggota badan setelah gerak. Jadi kalau masih kena ada gerak-gerak berarti belum tumakninah tuh. Semuanya anggotanya udah diam. Bahkan para ulama itu menyebutkan ketika ruku misalkan, kita pakai sorban agak panjang, ketika gerakan sorban masih cepat gitu, masih gerakannya masih belum tenang, itu belum, bahkan ada sebagian ulama menyebutkan sampai si sorban itu diam, nggak gerak lagi, baru itu tumakninah. Coba nanti pakai sorban, kalau masih gerak-gerak gini, nah gitu, berarti belum tumakninah tuh rukunya. Lami ogenya gitu tah. Wah banyak sekali ya ini tentang salat, belum nanti berjamaah bagaimana padilahnya. Ini sebagian hak-hak salat. Oke, itu saja. Mangga pada kalau sunat rawatib apa aja sih yang dicontohkan Nabi itu? rawatib. Itu kan ada bukan perdebatan di rumah itu. Ini nggak ada gitu. Beda-beda pendapat. Oke. Sunnah rawatib itu sebetulnya kan hadis itu tidak satu ya, hadis itu. Ada yang menyebutkan, oh Nabi itu sholat rawatib, sholat sebelum duhur itu 2 rakaat. Ada yang menyebutkan 4 rakaat. Kan itu dalam hadis itu. Nah, jadi diklasifikasi aja oleh para ulama bahwa sunat rawatib itu ada 2, yaitu yang muakkad dan ghair muakkad. Yang muakkad yaitu yang sangat dianjurkan, sehingga Nabi itu walaupun sibuk bagaimana itu jarang sekali, hampir tidak pernah meninggalkan sholat yang tersebut. Itu disebut rawatibnya yang muakkad. Yang kedua ghair muakkad. Yang ghair muakkad ini Nabi ketika sibuk biasanya ditinggalkan. Nah, ulama menyebutkan yang muakkad itu ada 10 muakkad. Yang Nabi itu wah, pokoknya mah itu mah benar-benar. Kapan? Yang muakkad dulu, yang 10 ya. Muakkad itu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 10.
Itu disebut mu'akad. Yang gair mu'akad itu ada 12. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Berarti ada 4 lah sebelum duhur tuh ya. Sebelum dan setelah. Jadi 8. 4. Mu'akad dan gair mu'akad. 4 rakaat sebelum asar. Oh, 4 rakaat sebelum asar. Ada 2 juga gitu, tapi ada 4. Yang 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah itu gair mu'akad. Bisa. Ya. Duhur bisa disekalikan, hanya kata ulama kalau disekalikan jangan ada tasyahud awal. Langsung. Untuk membedakan dengan yang wajib. Tapi sebagian ulama menyebutkan ketika tidak pakai tasyahud awal itu semuanya pakai surah. Tapi sebagian ulama, sebagian tetap aja yang surah itu ada 2 rakaat pertama. Ada yang menyebutkan semuanya itu pakai surah. Iya. Ya maksudnya disunahkan gitu ya. Sunahkan. Ada sholatnya juga sunnah. Sunnah. Ya, itu. Nah, salah satunya misalkan, kenapa ada perdebatan biasanya, Pak Yud? Biasanya perdebatan itu karena kualitas hadisnya. Ya, jadi hadisnya itu ada yang sahih. Oke, kalau dilihat dari kualitas dulu ya. Jadi ketika dilihat dari kuantitas hadis terbagi 2, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Ya silakanlah. Kalau saya lebih suka 2 aja lah ya, yaitu mutawatir sama ahad. Kalau dilihat kuantitas, artinya banyak sedikitnya rawi. Itu ada mutawatir, ada ahad. Kalau mutawatir itu hadisnya sudah mendekati derajat qat'i kebenarannya. Itu kalau yang mutawatir. Kalau yang ahad itu derajatnya itu deni. Nah, yang ahad itu dilihat dari kualitasnya ada 3, ada 4 lah menyebutkan, manggalah silakan 3 lah misalkan. 1 sahih, 2 hasan, 3 dhaif atau maudhu. Itu derajat deni atau ahad. Diduga keras benar dari Rasul gitu. Bukan pasti. Ya, pasti dari Rasul bukan. Kalau derajatnya ahad. Di kita itu yang biasanya ahad ya. Nah, derajatnya di sini yang maudhu atau yang dhaif, nah ini yang diperdebatkan. Ada yang membolehkan, ada yang enggak ulama itu memakai hadis yang dhaif. Nah, ini yang membedakan biasanya. Gitu. Jadi kualitasnya ini. Jadi kualitas sebetulnya pada umumnya kualitas hadis itu pada umumnya dilihatnya bukan matannya, tapi sanad. Biasanya dia dhaif atau hasan atau sahih itu biasanya di sanad. Kebanyakan pada umumnya itu situ. Metodologinya itu di sana. Misalkan Imam Bukhari contoh ya. Imam Bukhari dia menerima dari gurunya. Dia telusur, bener nggak dari mana gurunya? Gurunya dari sini terus. Ternyata dari sini nanya lagi ke keluarganya sudah tidak ada yang mengenal, putus. Munqati namanya misalkan. Nah, banyak sekali dhaif itu kan jenisnya. Ada munqati, ada mudhad, ada mul'an gitu. Banyak sekali. Ya. Bentuk dhaif itu. Nah, biasanya dhaifnya itu sanadnya terputus. Atau misalkan, oh ini mah kurang terpercaya, ditanya-tanya tuh di luarnya, wah dia mah ulamanya agak nakal gitu. Nah, hadisnya dianggap dhaif tuh. Jadi bukan hadisnya salah,
tapi yang meriwayatkannya agak ada cacat misalkan langsung dhaif. Itu metodologi hadis. Nah, yang menyebabkan kenapa ada yang menyebutkan ini rawatib, ada yang menyebutkan enggak. Sebetulnya kalau rawatib mah ya pasti rawatib lah. Hanya ada muakkad, ada ghair muakkad itu. Ya. Salah satunya contoh misalkan salat sebelum maghrib. Ya, misalkan Nabi itu kan tidak pernah. Abu Bakar, Umar, terutama Abu Bakar, wah apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang ditinggalkan oleh Nabi tidak mau. Tapi kan Nabi itu biasanya setelah kumpul makmum baru Nabi datang. Setelah Nabi datang pasti si muadzin itu akan iqomah, qomat. Nabi itu tidak sunnah dulu. Sahabat takut salah karena itu hebatlah sahabat ya. Ya Rasul, kenapa engkau tidak pernah sholat sunnah sebelum maghrib? Bagaimana kami suka ada yang sholat dulu. Untuk kenapa sholat? Kata Nabi gitu kalau bahasa kita ya. Ya kan sambil nunggu Rasul, masa aku harus diam? Lebih baik aku sholat dong gitu. Kata Rasul apa? Masitum. Silahkan terserah kalian. Mau sholat atau tidak, mangga. Nah itulah takrir namanya. Gitu. Nabi tidak pernah sholat, ya, tapi kata Nabi masyitum, silahkan terserahmu. Mau sholat mangga, enggak pun enggak apa-apa. Nah seperti hadis-hadis seperti itulah yang mungkin maaf yang diperdebatkan gitu. Mungkin Pak Rasul nggak mau jamaahnya menunggu lagi dan berkumpul. Satu alasannya itu. Yang kedua kata ulama ahli fikih itu karena sholat maghrib itu sebentar, pendek waktunya. Ketika Nabi sholat lagi waktu lama, nanti yang wajib telat. Tuh. Ya. Kenapa? Karena maaf, sahabat itu kan sholatnya beda dengan kita ya. Kalau kita mungkin 5 menit beres lah. kalau sahabat dengan Nabi itu setengah jam mungkin lebih. Kan sholatnya saya tipis. Pak Ustadz, tadi kan sholatnya kan harus sabkah ya. Jeda. Nah, itu tujuannya apa ya? Terus apa untuk wajib dan sunnah juga? Sholat wajib Ya, dan sunnah? sama. Ya. Tujuannya apa? Dicontohkan atau supaya lebih khusyuk gitu? Itu menurut fikih itu disebut fikih itu dicontohkan oleh Rasul, hanya padilahnya tidak banyak ulama menyebutkan apa padilah saktah tersebut. Tapi intinya kita ta'abudiyah saja. Artinya oh ini dari sananya gitu. Tapi nah itu intinya. Tapi intinya memang untuk khusyuk sih. Ya kalau kita pelajari memang untuk khusyuk. Kan biasanya kalau sunnah itu kan cepat. Ya. Kalau di sabkah sama dengan wajib. Nah ini Pak Den, justru Nabi itu ketika sunnah lebih lama. Oh, karena sendirian ya. Ya, sampai bengkak-bengkak itu ketika sendiri. Makanya Nabi pernah menegur sahabat ketika sholat wajib dia lama. Jadi imam lama. Kata Nabi sunnah. Ketika sunnah silahkan lama. Kenapa? Karena sunnah itu tidak akan merugikan yang lain gitu. Kita mesti baliknya. Kalau wajib itu lama, kalau sunnah cepat. Oh gitu ya. Iya, bisa ya alasannya. Dilabrak. Tadi disinggung sedikit, nggak tahu tulisannya apa itu, rukun yang pendek dipanjangkan gitu. Itu saya nggak ngerti maksudnya apa, kan kita juga sering ada sujud dilamain gitu kan, diperpanjang. Itu apa maksudnya sana atau gimana? Maksudnya itu tadi tidak larangan gitu ya, atau sebut larangan lah, rukun yang pendek dipanjangkan. Itu maksudnya gimana tuh? Kan di dalam sholat itu ada rukun tawil, ada rukun qasir. Ya, jadi ada rukun yang panjang. Contoh sujud. Sujud itu kan termasuknya rukun tawil, rukun panjang. Itu cekasarna sajam gitu teuing gitulah. Kalau i'tidal itu tidak boleh
Misalkan sampai setengah jam. Tuh, panjang ting nggak boleh. Kenapa? Qasir. Itu. Atau saktah tadi. Misalkan kan namanya saktah itu rukun qasir, pendek. Namanya saktah, misalkan setelah setelah Al-Fatihah, kita jedanya lama. Lama aja gitu. Nah, baru kita surah, nah itu bisa merusak sholat. Kenapa? Karena qasir. Saktahnya diamnya harus tidak boleh lama. Dalam ini sholat gerhana misalnya tadi, serba lama tadi. Apa itu pengecualian tadi? Gimana? Dalam sholat gerhana itu ada yang disebutkan itu serba lama, tadi ukurannya berapa ayat, sujudnya, itidalnya, apanya gitu ya. Satu gerakan itu lama sekali. Iya. Nah, itu beda-beda ketika misalkan kumah karakter sholatnya. Ya, contoh misalkan, oke lah, misalkan kalau misalkan kita membolehkan sholat tasbih lah, kan beda pasti dengan sholat biasa lamanya gitu ya. Rukun qasir juga bisa jadi panjang gitu. Nah itu beda gimana karakter sholatnya juga gitu. Ya hanya intinya jangan yang pendek, jangan dipanjang-panjangkan gitu lah. Lama ting gitu ngarenghapnya. Contoh misalkan punten, antara satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak boleh terlalu panjang diamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo siga mau qiraat lah. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi itu hanya satu napas langsung gitu. Kecuali ketika sedang penyakit ya beda lagi lah, sedang napas. Diam karena menunggu imam nggak apa-apa ya. Diam menunggu imam. Kita baca tasawuf udah beres nih. Imam itu lama bisa nungguin salam gitu. Nungguin salam kita lama gitu. Itu mah memang harus menunggu imam. Gak apa-apa. Kalau tasyahud mah termasuk yang lama. Tasyahud itu termasuk yang lama. Itu. Ya. Sujud, duduk ke antara dua sujud, lama. Ya. Ruku termasuk lama. Kalau itidak pendek, qasir. Ya. Sholat kan ada haknya, Pak. Ya. Kalau haknya tidak terpenuhi dengan neraka, kesannya sulit gitu. Kalau kita berbuat dosa diancam neraka, ya wajar. Kita sudah berbuat baik, berbuat sholat diancam neraka gitu. Itu dosanya. Kalau saya mempersepsikan ini bahwa tujuannya adalah supaya kita tuh berhati-hati aja. Tapi kalau dikaitkan dengan masalah sanksi, karena kan orang tuh ada variasi, apa itu variasi karena ilmunya, pelaksanaannya, pasti belum tentu setiap sholatnya tuh haknya terpenuhi semua gitu. Yang tadi yang diancam itu ngalalawarakeun apa deh? Jadi menyepelekannya, melalainya itu. Jadi tidak memenuhi hak-haknya itu karena menyepelekan gitu. Bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak tahu, tapi menyepelekannya gitu. Salah satu menyepelekannya tidak mau mencari ilmu, itu menyepelekan. Itu. Jadi bukan memang kalau tidak etis ya kalau mahnya nu salat wae kudu disiksa gitu. Tapi kan jelas di dalam Al-Qur'an udah jelas kan? Fawailul lil musallin. Neraka celaka bagi orang yang salat siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang salatnya sahun. Tuh, yang lalai di situ. Ya kalau tidak lalai mah kita udah berusaha sekuat tenaga, tapi kemampuan kita, keilmuan kita seperti ini Allah lah Maha tahu gitu. Ustaz mau pengingat ya. Mengenai sholawat kan Ibrahim ya Pak, sholawat Ibrahim. Itu teh ada keterangan nggak bisa atau boleh nggak ditambahi dengan sholawat lain misalkan? Pada umumnya ulama-ulama fikih itu kalau di dalam sholat itu sudah patokannya dari sana, dikhawatirkan kalau tidak sesuai itu tidak sah gitu.
Dikhawatirkannya seperti itu. Tapi sebetulnya hakikatnya itu kewajiban dalam sholawat itu hanya gini, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Nggak usah pakai Ibrahim juga udah cukup gitu juga. Sebetulnya. Berarti kalau dilihat di situ boleh saja misalkan mau sholawat yang lain juga nggak apa-apa. Hanya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sholat itu cukup sampai Segitu. Itu minimalnya gitu. Jadi nggak usah pakai Ibrahim dan seterusnya. Nggak jadi masalah, enggak. Itu minimalnya segitu. karena sunat. Wajib. Enggak maksudnya yang Ibrahimnya. Oh iya, sana. Ya. Segitu rukunnya segitu. Jadi boleh hanya misal Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jaga cukup. Dah. Kenapa? Artinya Oh, ya Allah liman hamidah. oh, Allah mendengar kepada orang yang memuji. Kenapa waktu itu kan Sayyidina Ali ketika ketinggalan itu, ya, ketinggalan, maka Nabi di pundaknya ditahan dulu oleh malaikat Jibril sehingga memuji alhamdulillah ya Allah. Keburu rakaat dengan Nabi subuh waktu itu kisahnya. Maka Nabi disuruh memuji sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memuji. Ya Ali tadi yang memuji gitu. Di situ. Makanya semenjak disitulah dua versi. Jadi dulu kan Rabbana walakal hamdan dulunya awalnya, semenjak itu dua versi. Jadi imam teh sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd gitu. Ketika Ali memuji, maka Nabi merespon gitu. Malaikat Jibril datang menyebutkan gini-gini, maka sami Allahu liman hamidah gitu. Tuh ya. Tapi disinilah kadang-kadang logika orang suka-suka dilogikakan. Karena itu doa katanya kan sami Allah tuh jadi gini, sami Allahu liman hamidah ya. Suka ada kan maliknya ke depan gitu kan sami Allahu liman hamidah gitu ya. Kan suka ada sami Allahu liman hamidah gitu. Itu katanya doa. Ya itu mah kan pemahaman, silahkan aja lah, nggak apa-apa ya mah nggak lah ya. Dan nggak apa-apalah, nggak ngangkat juga, nggak batal lah gitu, hanya pahalanya mengurangi saja gitu. Gitu Pak ya. Oke, horas.